Kali ini kita baca doa, kita duduk pakai kursi. Ya. Seiring malam dengan merbah bersarang di ujung bulu. Seiring salam dengan sembah-sembah kami susun jaringan 10. Lapun melapun ke muaro, kerap-kerap ke angsodo. Ampun-ampun kami kepada nan tuo, maaf-maaf kami kepada nan mudo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke angsodo, jangan lupa membeli terasi. Yang menjawab salam masih berdua, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembang kenanga dimakan cepat, jangan dilihat sebuah seri. Menjawab salam masih kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak bisa terbang. Emosi kawanan. Menjawab salam sudah semangat, itu tandonyo kita umatnya Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haula. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama kita hormati dan banggakan Kepala Desa Adi Jaya, Bapak Kepala Desa, dan Kepala Desa Sukadamai. Alhamdulillah hadir di hadapan kita galo-galo. Bastang besar tempat bersandar, daun rimbun tempat berteduh, akar kokoh tempat paselo, pergi tempat batanyo, balik tempat babar itu, aku Kepala Desa. Ya. Ketua BPD beserta perangkat-perangkatnya, pengasuh pondok pesantren, pengasuh yayasan, dan juga ketua masjid beserta pengurus, para imam, para khatib, para bilal, para ulama, dan juga lebih utama dan terutama sekali ketua panitia pelaksana peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para pemuda beserta pemudi Desa Adi Jaya ini. Kenapa ada foto saya yang di WA? Ini calon bupati. Mana tahu Bupati Tanjung Jabung Barat, Ustadz Kiai Anwar Sadat. Mana tahu kakek Iko jadi juga bupati. Amin. Banyak foto yang lain. Pak Ketua panitia. Tapi tidak apa-apa. Berdoa. Kita jadi wali kota Jambi kan. Ya. Yang besar tidak kami sebutkan gelarnya, yang kecil tidak perlu kami sebut kami namanya. Ibu-ibu, adik-adik semua para jamaah peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang saya banggakan Pak Ketua Banser dan anggota-anggotanya. Saya cuma cemas diantar dari rumah Bapak siapa namanya? Sama Pak Ketua, sama Pak anggota-anggotanya. Baru kali ini saya dibawa diantar. Harap-harap cemas. Takut-takut saya terjatuh nanti. Alhamdulillah saya luar biasa bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada semua panitia dan para pemuda. Judul pun tak tanggung-tanggung ini.
pemuda-pemudi Adijaya ini hebat-hebat rupanya. Saya kalau tinggal di dusun itu tidak banyak juga yang kuliah di Jambi, ibu-ibu. Saya tanya ya, saya kira tinggal di dusun tidak ada yang kuliah, ratusan puluhan banyak yang kuliah di Jambi, di UIN, di UDA, di Poltekkes, di ini pada pula judulnya takut. Di Jambi tidak mungkin seperti ini judulnya. Kok di sini judulnya banyak pula ini judul ini. Pertama kita Isra Mi'raj, yang kedua kita bagaimana wujudkan kreativitas pemuda-pemudi Islam. Nah, yang ketiga bagaimana ukhuwah Islamiyah kita. Yang ketiga bagaimana menanamkan akhlakul karimah. Yang keempat sekaligus menyambut bulan suci Ramadan. 4 judul sekali taruh. Memang datang kagum sudah 1 tahun kita tidak pernah lagi peringatan hari besar Islam. Hari ini dilepas hati sama para pemuda-pemudi yang ada di Adijaya. Luar biasa. Coba saya coba semangat menjabarkan ini. Sebanyak ini judulnya. Kita selip-selipkan dulu boleh dikit-dikit ya. Ya, mana tahu nanti sampai jam 5 selesai. Alhamdulillah, Ustaz yang terdapat, ibu yang tenang-tenang baik. Tapi ingat saya, adik-adik atau di sini dah. Saya kalau setiap turun ke ceramah, saya bawa hadiah untuk anak-anak dan ibu-ibu, untuk adik-adik, untuk anak-anak yang rajin mendengar dan menyimak. Ustaz panggil ke atas, Ustaz kasih hadiah. Amplopnya besar, isinya tipis. Kalau tak salah. Tapi ini ada 3, sengaja dilipat supaya dipilih. Ada yang besar, ada yang menengah, ada yang kecil. Nanti dipilih kalau dipanggil. Tapi panitia ada. Anak-anak kayak adik nih, ini di depan nih, boleh nanti. Ibu-ibu tidak. Kalau ibu juga mau, boleh juga kakek terakhir. Kakek diganti kalau sama panitia. Kalau kita semuanya ganti sama panitia, itu hebatnya panitia ini. Luar biasa. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak siapa ini? Pak Paludi. Kedua Paludi. Suruh ceramah di tebing tinggi Purwodadi. Tahu guys saya tidak. Purwodadi baru tahu saya kali ini saya ke sini untuk dijemput sama Bang Nur. Kalau tidak dijemput sasah ke sini. Jalan datang itu mana lewat sawit. Mulai masuk adalah kayu kayu akasia. Ya. Kayu semuanya. Masuk lagi sawit lagi. Saya tanya sama Pak Imam dari mana lagi kebun karet. Kalau mana tahu nanti kita masuk kebun karet lagi. Alhamdulillah kalau di suatu negeri itu kalau dibukakan pintu keberkahan oleh Allah, berkah ini punya dapat desa ini ya. Semuanya itu kayu ada, sawit ada lagi saya naik sekarang Bu. Jangan ibu itu boros bro. Kayak kita dulu naik sawit dulu, boros kayak di Sungai Bahar dulu. Mati kalau pas ada moneter dulu. Turun dari 2000 menjadi turun dari 1900 turun menjadi 200 perak. Yo. Mobil ibu abe, rumah ibu abe, hutang banyak, tapi tidak apa-apa sawit naik dulu. Tapi sekarang naik sawit jangan perlu seperti itu. Itu dalam kondisi COVID Corona luar biasa. Masuk ke sini baik Ustaz disuruh COVID ke tempat kepala desa. Kalau tidak mau rapid test, terus suruh masuk ke jam. Awas kalau situ juga masuk ke Jambi, kalau tidak rapid tak kami terima. Rupanya betul-betul tes rapid saya. Tes rapid. Ini Pak Ketua Panitia, ini lagi tes, itu lagi fotonya. Ini hasilnya, itu surat keterangannya. Kasih ke siapa yang mau dikasih di situ. Ke Pak Polisi kasihlah, ke Pak Kepala Desa kasihlah, sampai lagi pokok kasihlah. Memang itu kewajiban. Jangan ada di antara dusta dan antara kita. Kita saling mencurigai sekarang ini. Entah ibu yang bawa penyakit, entah saya yang bawa penyakit, mana tahu jangan nanti itu semua kena gagalnya. Alhamdulillah Bapak Ibu negatif.
Kalau ibu positif tidak ada masalah. Ibu kan sering-sering mau cari-cari yang positif, tidak ada masalah. Ini negatif. Alhamdulillah. Makanya sampai juga kami di sini. Instruksi kepada panitia, boleh sah masuk Bapak Ustaz, boleh. Tapi ingat, Ustaz panggil Tigo, habis amplop Tigo ini berhenti kita ngaji. Ya, habis amplop ini berhenti kita ngaji. Kayak ini nah. Ini siapa nama ini? Sini. Nah, kalau dengar Ustaz ceramah sini, tidak. Gerak sana. Gerak. Nah, bagus. Siap. Nah. Mana mamanya mana? Ada. Mamanya ada. Ada. Papanya ada. Mana? Ada. Tidak belakang ada. Alhamdulillah. Nama siapa? Hafiz. Hafiz itu hafal Quran. Hafal surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya, coba baca. Hafiz baca. Sini. Mau lihat. Nah, kaki kasih Ustaz sini. Ya, coba. Qul huwallahu ahad. Apa? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Atau sini. Terus. Sini. Nanti Ustaz kasih amplop, nanti belikan sepeda. Hanya ya, doa untuk orang tua apa? Allahumma firli zunubi. Apa yang hafal? Coba yang hafal. Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Apa ya? Nah, sini. Awak pilih gosikoan. Pilih antara 2, 3. Kalau milih mau. Milih mau. Ya, silakan. Ya, Saling dulu. 1, tidak boleh dibuka di sini. Nah, kalau dibuka ketahuan cutinya. Ya, saya dikasih tahu. Boleh mobil apa berencana ya? Mobil apa? Kalau beli HP, sisanya kita sama ibu ya. Nah, kasih ya. Kita wujudkan kreativitas pemuda-pemudi Islam. Iza ra'aitumur rajulan ya'tadul masjidah fashhadu lahu bil iman. Apabila kamu melihat seorang laki-laki, seorang pemuda yang hatinya selalu tergantung kepada masjid, yang selalu beraktivitas banyak di masjid, yang selalu bergotong royong banyak di masjid, yang selalu membantu bersedekah untuk banyak untuk masjid, yang tentunya untuk sholat berjamaah pun di masjid, maka saksikanlah itulah orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, pemuda dan pemudi yang beriman. Saat ini pemuda dan pemudi Hati Jaya lagi memang benar memberikan suatu kreatif, inovasi yang baru. Apa pemuda acara ini tidak dilaksanakan? Kenapa imam ini sudah melaksanakan Isra dari lingkungan ke lingkungan? Makanya pemuda itu menghadap kepada beliau, bagaimana Isra ini kita peringatkan secara keseluruhan dan mayoritas. Insya Allah dengan aktivitas inovasi para pemuda terbentuklah mukmin pemuda-pemudi yang sejati. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang apa lagi ini? Ukhuwah Islamiyah. Bapak Ibu tidak ada hubungan dengan saya. Betul. Saudara kita tidak. Hubungan kita tidak ada sama sekali di antara kita. Cuma kita ini adalah sesama muslim bersaudara, saling membantu. Innamal mu'minuna ikhwatun. Kita ini semuanya adalah bersaudara untuk saling membantu dan menghargai antara diri kita semuanya. Akhlakul kalimah itu adalah apabila di dalam Al-Quran di saat Luqman menyampaikan, wa iz qala Luqman libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Di saat Luqman itu memberikan suatu nasihat pelajaran kepada anak-anaknya, ia menyampaikan, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah.
Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah merupakan suatu kezaliman yang sangat besar sekali. Itulah membentuk akhlakul karimah tadi. Orang tua sebagai penunjuk, pendidik kepada anak-anaknya. Luqman itu telah memberikan pelajaran bagaimana orang tua itu mendidik anak. Pertama, Luqman tanamkan nilai tauhid, akidah, akhlak, iman, Islam kepada anak-anaknya. Kalau iman sudah ditanamkan orang tua kepada anak-anaknya, kemanapun anak ini akan merantau, dia pasti ingat selalu kepada orang tua dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baiknya orang mukmin itu, sebaik-baiknya orang yang sempurna iman itu adalah orang yang memiliki akhlak yang baik dan mulia. Itulah kalau iman itu kalau sudah ditanamkan kepada anak-anaknya. Yang kedua, kalau iman sudah kita tanamkan kepada anak-anak kita dengan iman yang mantap, tentu anak kita ini punya rasa malu kepada Allah, malu kepada sesama manusia, malu kepada yang lain. Karena al-haya'u minal iman, malu itu bagian daripada iman. Dia tidak akan pasti akan berbuat keburukan dan kejelekan karena iman itu sudah ditanam oleh orang tua kepada anak-anaknya. Jadi kalau anak-anak ibu itu merantau ke Jambi, kuliah ke sana, ibu lepaskan dengan penuh keikhlasan, dengan lapang dada. Ibu telah tanamkan kepada anak itu dengan iman yang mantap. Dia pasti selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kenapa? Karena orang tua yang mendidikkan anaknya itu seperti Luqman mendidik anak-anaknya dengan menanamkan nilai tauhid. Yang ketiga, Luqman itu menanamkan akhlakul karimah kepada anak-anaknya, bagaimana anak-anaknya nanti untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Allah perintahkan kepada manusia, wahai manusia, berbaktilah kamu kepadaku, kata Allah. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu, ibumu yang telah lelah payah bertambah-tambah 2 tahun menyusuinya. Maka berbaktilah kepadaku, kata Allah. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Itulah janji Allah kepada anak-anaknya agar anak itu nanti memiliki akhlak yang baik, bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Ada sebuah hikayah dan cerita. Cerita itu adalah cerita Alqamah. Alqamah ini, Bu, orang yang rajin sholat, orang yang rajin berpuasa, orang yang rajin beribadah, orang yang rajin bersedekah. Tapi Alqamah ini durhaka kepada kedua orang tuanya, terutama itu adalah ibunya. Jadi di saat Alqamah ini diberikan oleh Allah suatu ujian sakratul maut, penyakit, Alqamah ini tidak bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Istri Alqamah itu menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, suamiku Alqamah saat ini dalam menghadapi sakratul maut di rumah tidak bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Menganggap orang yang rajin sholat. Kata Rasulullah, wahai Bilal bin Rabah, wahai Ammar, wahai Suhaib, berangkatlah kamu ke rumah istrinya Alqamah ini. Lihat betul atau tidak Alqamah itu terbaring dalam keadaan sakratul maut. Sesampai Bilal bin Rabah di situ, dilihatnya Alqamah itu lagi terbaring menghadapi sakratul maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut. Kita selalu berdoa, ya Allah, mudahkan dan lancarkanlah kalau kami menghadapi suatu kematian itu. Bilal bin Rabah
bimbingkan Alqamah itu, ucapkan Alqamah kalimat la ilaha illallah. Tidak bisa diucapkan sama Alqamah saja. Kata Rasulullah, talkinkan talkinkan, tidak bisa Alqamah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Menghadap lagi Bilal bin Rabah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami sudah talkinkan Alqamah, kami sudah bimbingkan Alqamah, tapi Alqamah tetap tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, wahai sahabat, apakah Alqamah ini masih memiliki seorang ibu? Atau sahabat, dia masih memiliki seorang ibu yang tua renta, tinggal di suatu kampung yang sangat jauh di sana. Kalau memang masih ada, panggilkan ibunya, suruh menghadapku, kata Rasulullah. Datanglah ibunya Alqamah. Wahai ibunya Alqamah, apakah kau ketahui tentang anakku yang bernama Alqamah? Tahu, kata ibunya, anakku adalah anak yang rajin sholat, anakku adalah anak yang rajin berpuasa, rajin bersedekah, rajin berinfak, rajin menolong orang lain. Tahukah saat ini Alqamah dalam sakaratul maut? Kata ibunya Alqamah, tahu. Maukah ibunya memaafkan Alqamah yang saat dalam keadaan sakaratul maut? Lama ibunya berpikir, kenapa ibunya tidak mau memaafkan? Kata ibunya Alqamah, wahai Rasulullah, Alqamah ini adalah anakku yang paling rajin di saat dia remaja, di saat dia menjadi seorang pemuda, yang rajin sholat, yang rajin datang ke masjid, yang datang ke masjid untuk bersedekah. Setelah ia beristri, setelah ia berkeluarga, yang lupakan ibunya yang tua dan saat ini, yang tinggalkan ibunya, tapi yang mementingkan istri dan keluarganya. Disitulah letak keduhakan Alqamah waktu itu. Nangis ibunya di saat itu. Mendengar Alqamah itu tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena dia lebih mementingkan istri dan keluarga dan anaknya dibandingkan dengan ibu yang tua renta yang saat itu ditinggalkannya. Setelah itu Rasulullah katakan, maukah engkau memaafkan Alqamah dalam keadaan sakaratul maut? Lama ibunya ini berpikir. Kata Rasulullah, wahai sahabat, kumpulkan semua kayu bakar, bakarkan Alqamah itu dalam keadaan hidup-hidup di depan ibunya. Baru ibunya, orang tua yang mana yang akan melihat anak yang bakar di hadapannya. Baru Alqamah itu, ibunya Alqamah itu memaafkan. Saya ampun, saya maafkan atas kesalahan anakku Alqamah. Setelah Rasulullah mendengarkan ibunya telah memaafkan anaknya, Allah menerima taubat setiap hamba yang bertaubat. Allah selalu memaafkan setiap hamba yang selalu memberikan maaf. Semuanya itu setelah dimaafkan oleh ibunya, baru Bilal bin Rabah berangkat kembali kepada Alqamah. Bimbingkan Alqamah, ucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah itu baru Alqamah itu bisa meninggal dengan ucapan syahadat atas kedurhakaan anak yang baik dan soleh, mementingkan istri dan keluarganya. Nah ibu, masuk tak ibu? Itu adalah pendidikan orang tua kepada anaknya. Ada ibu dengar cerita seorang pengusaha. Pengusaha ini orang yang memiliki mobil banyak, rumah banyak, duit banyak, tak masuk surga, padahal dia sudah menjadi orang yang dermawan. Lalu meninggallah si pengusaha ini, si pulang ini meninggal. Langsung ditanya sama mereka, wahai Tuhan, di sini engkau adalah pengusaha yang luar biasa kaya raya. Hartamu kau jadikan kau berkat untuk apa? Hartaku, mobil kami banyak 5 ekor, rumah bertingkat ada 4. Setiap hari saya itu memberikan sedekah infak kepada yatim. Kata mereka, boleh juga bapak ini pengusaha yang sedang meninggal, apa boleh, masuklah ke dalam surga, jalan ke dalam surga. Di dalam perjalanan pengusaha itu dipanggil lagi, wahai Tuhan, sombong saya. Harta kamu yang banyak tadi kamu pakai untuk kamu bayar dari mobil itu untuk dirimu sendiri, rumah itu untuk dirimu sendiri. Katanya,
Kata saya 5 tahun saya menunaikan ibadah haji 1 kali setiap 5 tahun wajib saya tunaikan. Umrah setiap tahun saya tunaikan. Pesantren, rumah tapis, yayasan, masjid, anak yatim, fakir miskin, sosial, saya bantu dengan harta saya. Boleh juga kata mereka, masuklah kamu ke dalam surga Allah. Berjalanlah usaha ke dalam surga, layak masuk surga. Nanti begitu surga dipanggil lagi sama malaikat. Wahai fulan, stop. Nanti dulu masuk surga. Nah saya tanya lagi, sekok lagi. Apa puluh kata fulan ini? Malaikat kita apa lagi, sudah banyak pertanyaan, masih belum nanya. Istrimu berapa? Wahai fulan. Di situ kenapa ini si fulan pengusaha ini Pak? Istrimu berapa? Kalau si fulan pengusaha ini adalah jujur pula. Istri saya sekok. Satu. Bagus kata malaikat. Apa pula kamu punya harta banyak, mobil banyak, rumah banyak, duit banyak, istri kamu sekok. Ya tentulah istri itu satu. Masuk ke bulan neraka. Nah kenapa komplain si fulan itu kepada malaikat? Karena istri satu masuk ke dalam neraka. Pas masuk ke dalam neraka, kenapa komplain si fulan tadi? Kenapa malaikat? Kenapa? Saya takut sama istriku. Kenapa kamu takut sama istrimu? Yang harus kamu takutkan itu adalah Allah. Oh, kalau itu kenapa dari dulu saya tambah 2, 3, 4, 5 katanya. Tapi sekarang itu sudah terlanjur. Masuklah kamu ke dalam surganya. Ini masukkan juga. Kita sama mereka. Itu jangan marah. Itu terjadi zaman Rasulullah. Kenapa dilaksanakan Isra Mi'raj itu? Siti Khadiijah itu meninggal. Bapak kalau meninggal istri, bapak sedih apa tidak? Itu sudah jelas. Bapak jangan tua ini kita bapak. Yo beda. Ibu kalau suami ibu meninggal sedih apa tidak? Itu ibu apa tidak? Kalau istri ibu bapak meninggal sedih apa tidak? Bahaya bapak ini. Rasulullah itu Isra Mi'raj ini kan karena untuk memberikan kesedihan tadi oleh Rasulullah ditinggalkan ke istri beliau, diisrokan. Isra itu adalah perjalanan. Isra itu perjalanan di suatu malam yang bebas, itu Isra namanya. Kalau itu berjalan-jalan malam-malam Bu, Isra namanya. Kalau ibu diusir sama suami dari rumah malam-malam, bawa bekal, bawa pakaian, kita harus sama tetangga. Ibu nak ke mana? Nak pergi Isra. Kalau sekarang pergi Isra tidak ini siang. Saya kira Isra Mi'raj itu sih malam. Saya tahu saya Isra Mi'raj itu malam. Kalau yang kecil-kecil, kalau ini keluar biasa, karena ini besar jauh mungkin dibuatlah siang. Itu Isra perjalanan. Malaikat Jibril perintahkan, wahai Muhammad, melaksanakan Isra perjalanan. Perjalanan dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Dulu kiblat kita di Masjidil Aqsa di Palestina. Sekarang sudah pindah ke Masjid Haram. Saya tanya, Bapak Ibu yang sudah pernah ibadah haji, Bapak Ibu yang sudah pernah melaksanakan ibadah umroh, ya, di situ ada Ka'bah. Ka'bah itu kiblat kita sholat, ya. Sholat kita di masjid atau masjid apa nama ini? Nurul Iman. Sholat kita di masjid Nurul Iman ini tujuan itu adalah kiblat. Kiblatnya itu adalah di Makkahul Mukarramah. Nah, di situ di Ka'bah itu kata orang tua saya, Nobel. Aduh, itu pernah dengar nama ustadznya, Ustadz Fahrezal Nobel. Tidak ada di seluruh dunia. Jarang-jarang Ustadz Fahrezal Nobel. Itu nama dari mana? Saya juga tahu artinya. Nah, ya, kata 2017 berangkat ibadah umroh di kota Makkah. Nobel, kalau kamu berangkat umroh ke Makkah, nanti ada Ka'bah. Ka'bah itu kalau cari multazam namanya. Ada multazam namanya di Ka'bah itu.
ibu-ibu yang sudah haji, yang sudah umrah, bapak-bapak, ada multazam. Multazam itu adalah tempat doa yang paling mustajab, itu namanya multazam. Berdoalah kamu di sana itu, memohon apapun yang kamu minta, berdoa pasti Allah ijabahkan setiap hambamu yang berdoa. Pertama saya berdoa, ya Allah, supaya saya nanti diberi kemampuan, kesehatan, keselamatan sampai di Makkah. Hanya berangkat dari Jambi. Pertama diberikan kekuatan dan kesehatan. Yang kedua diberikan kemampuan. Yang ketiga diberikan keselamatan. Berangkat di 2017 itu ke Batul Mukarramah Ka'bah. Sesampai di situ langsung ke Ka'bah mau melaksanakan tawaf. Oh, ini kiblat Ka'bah di kota Makkah itu. Langsung sujud syukur di situ, langsung sholat di situ, sholat sunat di situ, langsung berdoa di situ. Nangis, Allah Maha Besar. Tak disangka-sangka bisa berangkat umrah dengan rezeki Allah, dengan kesehatan Allah, dengan keselamatan Allah, sampai di kota Makkah Al-Mukarramah tadi, sampai di kiblat itu. Berdoa dan berzikir, bersyukur, alhamdulillah sudah sampai juga di sini. Sudah itu baru saya tanya sampai lagi, mana kata orang tua saya ada yang bernama multazam di Ka'bah itu. Apapun yang kamu minta berdoa, mintalah di multazam itu. Saya kelilingi Ka'bah itu, saya cari itu multazam. Lama ketemu juga multazam. Oh, ini yang namanya multazam, Pak. Setelah ketemu multazam, berdoa saya di situ. Ya Allah, Engkau telah pertemukan hamba-Mu di multazam ini. Katanya multazam ini adalah tempat berdoa yang diijabahkan oleh Allah SWT. Ya Allah, selepas ini, ya Allah, setelah saya melaksanakan ibadah umrah ini, ya Allah, pulangnya saya ke Jambi nanti, ya Allah, berikanlah saya kemampuan, ya Allah, berikanlah saya kemampuan untuk membelikan mobil, ya Allah, mobil Innova satu unit itu lah. Berdoa saya di situ, belikan mobil Innova. Kalau mobil Avanza lewat jalan sini, Pak, boleh capek itu boleh 1.000 kan gitu. Kalau lewat jalan ini, makanya Avanza, Innova itu standar itu. Lewat dulu depan saya itu Innova, santai ini kencangnya Bapak ini, masih jauh lokasinya. Kalau dia kencang, berarti lokasi masih jauh. Saya tanya, oh ini Pak, Adi Jaya di mana? Tidak tahu saya Adi Jaya. Di mana itu Purwodadi? Purwodadi mana? Kalau saya sini jauh lagi gitu. Kalau itu cepat lagi, jauhnya gitu. Makanya berdoa Innova. Berapa harga Innova? 400 juta harga Innova. Boleh kita berdoa di kota Makkah, di depan Ka'bah, di multazam, tempat doa yang paling mustajab. Boleh tidak, Pak? Kita berdoa itu, minta Innova, diberikan kemampuan untuk diberikan Innova. Boleh. Kecil bagi Allah, 400 juta itu kecil. Allah Maha Kaya, Allah Maha Memberi rezeki, Allah Maha Kuasa. Kun fayakun Allah. Kalau dilemparkan tongkat Musa, jadilah ular. Kekuasaan kun fayakun Allah. Jadi angin ini pun bisa dikuasai Sulaiman. Sulaiman berangkat 1 bulan di pasukannya, pergi lagi 1 bulan pun berangkat dengan angin. Kekuasaan angin debut ini dikuasai kun fayakun Allah. Isa, orang yang mati pun dihidupkan olehnya, kun fayakunnya Allah. Jadi apapun yang kita minta di depan multazam itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik saya hotel, sudah saya berdoa, nggak ketemu saya multazam tadi, balik saya hotel. Belum nyampe di hotel, ditelepon dari Jambi. Nenek yang telepon, kasih tahu anak saya ini di Jambi itu dalam keadaan sakit. Tidak mau minum obat, badan panas, tidak mau tidur. Akhirnya apa? Pengawal ini 4 kali ganti gonta-ganti. Saya masih sebut ganti kok. Pak Bansar ini lo gonta-ganti. Saya udah diganti-ganti juga di sini. Saya udah pikir kanan ganti itu tuh tahu Ustaz ganti ini sudah ganti kok. Oleh. Dan tak jadi saya balik hotel, kedengaran saya dengan anak saya sakit.
Orang tuanya lagi melaksanakan ibadah umrah di Makkah, anak lagi dijamin dalam keadaan sakit. Akhirnya balik lagi saya ke Ka'bah lagi. Saya cari lagi multazam itu. Berdoa ketemu saya di situ, berdoa saya, ya Allah, angkatkan penyakit anak hamba-Mu ya Allah. Allahumma rabbinas, Engkau menguasai semua manusia. Istiwa anta syafi, sembuhkan kata yang menyembuhkan. Engkau yang memberikan satu penyakit, Engkau berikan menjadikan penyakit itu. Berikanlah kesehatan kepada anak hamba, angkatkan penyakitnya supaya orang tuanya pun di Makkah itu beribadah dengan taat dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya karena itu tempat yang suci, kata Makkah adalah kota haram, kota yang suci, multazam tempat yang doa yang paling mustajab. Allah kabulkan doanya itu, balik saya ke hotel lagi. Belum sampai di hotel, telepon lagi dari Jambi. Neneknya kasih tahu bahwa anak saya tadi yang panas, tak turun panasnya. Tak mau minum obat, tak mau dia minum obat. Tak mau dia makan, tak mau dia makan. Tak mau dia tidur, tak mau dia tidur. Alhamdulillah, langsung sujud syukur di situ. Alhamdulillah, memang multazam itu doa yang paling mustajab dikabulkan oleh Allah di saat itu juga. Apakah saya balik lagi ke hotel? Tidak. Balik lagi saya ke multazam tadi. Saya cari multazam tadi. Saya bersyukur mengucapkan, ya Allah, Engkau telah kabulkan doa hamba ya Allah. Ada hamba yang penyakit sakit tadi, Engkau angkatkan penyakit ya Allah. Tapi ingat ya Allah, doa hamba yang pertama tadi, satu unit mobil Innova ya Allah. Jangan lupa Engkau kabulkan. Tetap itu saya minta doa hamba yang pertama tadi. Pasti dikabulkan. Berangkat baliklah ke kami 2018, 2017 berangkat, 2018 dan nanti 2019 dan nanti sampai 2020 belum dikabulkan oleh Bapak. Aku dan mustajab juga saya multazam itu belum diberikan kemampuan. Tapi alhamdulillah 2020 kalau gantikan dengan Avanza, mungkin itulah kemampuanmu. Mau bersyukur juga. Tidak dapat Innova apa dan cukup bersyukur kita kepada Allah. Baru saya ingat lagi, betul-betul mustajab ini. Ibu-ibu lagi asik sore-sore, sapu itu teras rumah. Pas nyapu teras rumah itu, di kanan itu ada pot bunga, di kiri ada pot bunga. Pot bunganya putih, bagus, mahal tuh loh. Ada bunga jandro bolong. Ada jandro bolong nggak? Ada ya? Ada. Tapi yang disebutkan itu di Singapura saya salah kasih disebut. Ada. Jandro bolong. Ini ada jandro bolong bunga. Saya cari mana ada bunga itu bolong ya, bolong ya. Apalagi di Muslim semua rumah-rumah itu kalau di sini saya tahu rato itu bunga kalau itu. Ibu-ibu di Jambi sana. Setiap halaman rumah itu penuh dengan pot bunga putih galau-galau. Banyak bunga modal itu dia. Belum buat apa itu kerangkeng itu dari besi. Ada yang belok-belok taruh bunga. Ada lagi buat itu bunga. Habis pun duit dari bunga ini. Makanya saya bilang, kata orang rumah itu ada pinggir sana ada kolam. Dihancurkan semua kolam itu. Dikatakan ke tempat itu. Kalau bunga kecil itu. Ada kebesaran mahal betul naruh bunga kecil. Kolam hancur. Ini harus dikasih keramik putih lagi. Cuma naruh bunga kecil. Ada yang berseribu tuh. Ada kebesaran modalnya. Pagi-pagi keluar bunga dari rumah. Keluar dulu. Malam-malam dimasukin dulu. Wah, ini lebih besar harga bunga daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah gawe-gawe kayak gini zaman stres saya begini ini. Tak lagi waktu untuk ingat kepada Allah. Akhirnya besok dimalingkan oleh orang, dicampur-campur di dalam bunga. Tidak. Masuk di dalam gaung, masuk di dalam besok tengok tinggal buatnya bayar. Ada juga harga yang punya bunga ini. Setelah ibu itu lagi menyapu tadi, anak-anak itu bermain bola kaki, ditendang ke bola, kena pot bunga itu, pecah pot bunga itu, pot bunga mahal. Terkeping-keping pot bunga itu pecah, keluarlah dari mulut ibunya, anak durhaka, anak yang nakal, nanti kamu pun mati seperti pot bunga yang terkeping-keping. Keluar dari lisan ibunya yang tanpa disadari waktu itu.
umur 6 tahun tak didengarkan oleh Allah, masuk umur 10 tahun tak didengarkan oleh Allah, masuk umur 20 tahun tak didengarkan, SMP lewat, SMA lewat, sampai ke sarjana lewat, dia dapat gelar insinyur saat itu. Sudah dia kerja, dia dapat gelar sarjana insinyur, jadilah dia insinyur. Dia sebagai usaha, dia akan membangunkan bangunan yang hancur tadi, mau dibangunkan rumah yang mewah. Setelah dia keliling bangunan, tertipu anaknya waktu itu umur 25 tahun sama bangunan tadi hancur terkeping-keping di umur 25 tahun. Baru mamanya sadar, Allah itu waktu umur 8 tahun tidak mendengarkan ucapan ibunya, 10 tahun Allah tidak dengarkan ucapannya, 20 tahun tidak dengarkan ucapannya. Rupanya anaknya 25 tahun pernah dia ucapkan kalimat itu. 25 tahun anaknya pun meninggal dalam keadaan terkeping-keping. Disitulah Allah mengijabahkan setiap doa. 2018 Allah tidak kabulkan Innova, 2019 Allah tidak kabulkan Innova, 2020 tidak ada Innova. Nanti pada tahun 20 tahun akan datang Pajero aku yang tidak tertunda. Mungkin Al-Fatih aku akan digabungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena doa itu tidak pernah harus kita putus asa, tetap mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah Makkatul Mukarramah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Berangkat tidur malaikat Jibril sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata berangkat dari umroh, kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, turunlah di kota Thayyibah ini. Setelah itu laksanakan sholat, dipanggil lagi malaikat Jibril, wahai Rasulullah, tahukah di mana tempat ini? Ini adalah kota Thayyibah, kota Madinah, tempat engkau berhijrah nantinya. Berangkat lagi dia ke Bukit Tursina. Sholat kamu di sini kata malaikat, turun berdoa kamu di sana. Setelah itu baru malaikat tanya Rasulullah, tahukah di kota tempat ini? Ini adalah Bukit Tursina. Musa bisa berkomunikasi dengan Allah itu di Bukit Tursina ini. Karena Musa itu bisa berkomunikasi dengan Allah, katakanlah Bani Israel, Bapak Ibu semuanya. Bani Israel ini orang yang miskin, orang yang tidak punya apa-apa. Bertahun-tahun dia dalam keadaan kemiskinan. Karena Musa bisa berkomunikasi dengan Allah, wahai Musa, kata si miskin Bani Israel ini, engkau kan bisa berkomunikasi dengan Allah. Mintalah sama Allah itu, berikanlah saya kekayaan supaya bisa menjadi orang kaya, katanya. Minta menjadi orang kaya. Kalau saya Bapak Ibu tidak dikasih rezeki, saya tetap tumbuh kaya. Karena asli saya kerinci itu tetap dipanggil kaya. Ada duit mana kaya? Ini orang miskin. Mau minta kepada Allah melalui Musa berdoa, ya Allah, ada Bani Israel yang miskin, yang minta kekayaan supaya dia kaya juga seperti orang-orang lain. Allah ijabahkan doanya. Baiklah kata Allah, wahai Musa, sampaikan kepada Bani Israel yang miskin itu, akan aku berikan kekayaan. Cuma boleh kaya itu selama 7 tahun boleh kaya. Selewat itu jatuh kembali miskin. Memang setelah Allah ijabahkan diberikanlah rezeki itu. Setelah rezeki itu diberikan, kayalah orang miskin tadi. Tapi orang miskin ini pun tahu diri. Dia selalu berpikir, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur kepada Allah, tentu Allah akan tambahkan setiap rezeki Allah. Apabila kita kufur terhadap nikmat Allah, tentu Allah akan ambilkan, berikan suatu azab yang sangat pedih kepada orang yang kufur nikmat tadi. Kata orang miskin ini sama istri dan anaknya, kita ini diberi kayu itu cuma boleh 7 tahun. Lewat 7 tahun kita lagi miskin lagi. Sekarang ini kita diberikan kekayaan. Daripada kita kumpul-kumpulkan harta benda ini, lebih baik kita juga berinfak bersedekah. Dibantukan ialah masjid, dibantukan ialah pesantren, dibantukan rumah tahfiz, dibantukan anak yatim piatu, fakir miskin, yayasan sosial, jalan, dibantu para pemuda-pemuda, dibantukan oleh para miskin tadi.
Akhirnya lewat 8 tahun, miskin ini juga tetap masih kaya. Yang di dalam Al-Quran katakan masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habatin wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Orang yang mengeluarkan rezeki infak sedekah ibu itu bagaikan setangkai padi. Tiap tangkai padi berubah menjadi 7 tangkai. Setiap 7 tangkai itu berubah menjadi 100 biji. Begitulah Allah melipatkan ganjaran-ganjaran kepada orang yang bersedekah, orang yang berinfak, orang yang berwakaf, orang yang berhidupan sosial. Allah tambahkan tadi, rupanya 9 tahun si miskin ini masih tetap kaya. Nggak ada abusan kepada Allah. Wahai Allah, Engkau berjanji memberikan kekayaan kepada si miskin ini cuma 7 tahun. Sekarang sudah 9 tahun. Kenapa orang miskin ini masih tetap juga kaya? Oke lagi, kata Allah, memang saya berikan rezeki itu 1 pintu, tetapi si miskin ini mengeluarkan rezekinya banyak pintu. Masjid, yayasan, pesantren, rumah-rumah ibadah lainnya, sosial dibantu, makanya dia menjadi kaya. Itu terjadilah di saat Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Di mana tuh? Di Bukit Tursina. Berangkat lagi malaikat Jibril dengan Rasulullah lagi di Bethlehem. Bethlehem itulah tempat lahirnya Isa alaihissalam. Sampai dia di Palestina itu, sholatnya di situ, datang lagi malaikat Jibril, bawalah 2 bejana minuman. Wahai Rasulullah, pilih apa? Mau air putih? Ada. Mau yang segar? Ada. Merah dan susu. Merah itu adalah anggur, yang susu itu putih itu adalah susu. Rasulullah pilihlah, ambillah yang susu tadi, lalu diminum. Engkau memilih yang tepat. Aduh, di sini susu aduh. Air putih aduh, tapi cocok lah sekali itu untuk menghilangkan apa? Suara habis. Mungkin saya bayar dengan sekali. Minum. Iyalah habis-habislah suara-suara. Berarti kita maki-maki yang mati-maki itu bagus. Suatu bagus. Ada sewanya. Kita duduk maki kambing bagus, suara bagus itu biasa mahal. Nah, akhirnya sampai di situ, itulah yang dikatakan dengan alam nasun. Alam indrawi, malaikat Jibril bersama Rasulullah melewati itu 3 tempat untuk Isra perjalanan. Lalu baru dimi'rajkan, malaikat Jibril bawalah Rasulullah itu. Mi'raj itu tingkatan itu langit 1, langit 2, langit 5, langit ke-7. Ini panggil anaknya itu. Ada itu yang jilbab pink. Siapa namanya? Sini deh. Pokoknya belum sampai 3, ke atas 3. Sama kok saya. Atas 3 berhenti gitu. Siapa namanya? Lani. Hah? Lani. Ibunya ada di sini? Ada. Bapaknya ada di sini? Ada. Lani. Coba kamu bacakan doa untuk ibu bapak. Doa supaya orang tua kita diberikan sehat. Ya Allah, ampunkan dosaku. Ya Allah, ampunkan dosa kedua orang tuaku. Saat kita sholat, doakan orang tuanya supaya orang tuanya sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki, sehat selalu. Sebagaimana dia telah untuk melahirkan kita itu, melahirkan kita sampai membesarkan kita. Coba doanya. Allahumma ghfirli. Hah? Kenapa? Besok tadi sama guru itu doa untuk orang tua. Surat Al-Ikhlas. Wallahu ahad. Apa? Coba bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Rasulullah ini kan mau dimi'rajnya ke langit 1, langit 2, langit 3, 4, 5, 6, 7. Siapa yang jago langit pertama itu? Siapa yang jago Nabi? Siapa yang jago langit pertama itu? Itu Isra Mi'rajnya.
Mi'raj itu tingkat-tingkat langit-langit. Mau naik itu suatu malam itu. Siapa yang jago pintu pertama langit pertama itu siapa? Nanti siapa yang jago pintu? Nabi Muhammad itu nak berangkat dia dalam mobil itu, dalam pesawat itu. Siapa yang jago pintu pesawat itu? Tahu? Ya, ini lah dua ni. Ya, sering belum? Jangan dibuka. Buka rumah. Berangkat itu Rasulullah itu bersama malaikat Jibril. Langit yang pertama adalah Adam alaihissalam, langit kedua ada Isa Yahya, langit ketiga ada Yusuf, langit keempat ada Idris, langit kelima ada Harun, Nabi Musa sampai terakhir Ibrahim alaihissalam. Itu dimi'rajkan oleh malaikat Jibril, bahwa itu namanya alam malakut namanya. Alam malaikat. Malaikat itu bisa mengantarkan Rasulullah dari satu sampai ke tujuh. Karena malaikat Jibril, wahai Rasulullah, saya sampai di sini saya diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa mengantarkan malaikat Jibril. Tapi kata Rasulullah, wahai malaikat Jibril, aduh saya tanya dulu. Lailatan usriyabi, di saat saya di Isra dan diratkan oleh malaikat Jibril. Kata Rasulullah kepada malaikat Jibril, atau saya melihat kejulan yukratu sapa'u bimabari minanar. Saya melihat ada sekelompok golongan orang yang menggaruk-garukkan mulutnya dengan menggaruk api neraka. Fakultu ya Jibril, siapa mereka itu ya Jibril? Man haulai qala Jibril. Jibril berkata, mereka itu adalah utubati umatika allazina yaquluna ma la yaf'alun. Itulah adalah golongan sekelompok umatmu, kata Rasulullah kepada Jibril. Orang yang ahli khutbah, berpidato, berceramah, ulama, mereka menyampaikan kebenaran dan kebaikan, tapi mereka tidak menjalankan. Atau kata Ustaznya, sholat, dia tidak sholat. Ayo sholat berjamaah, dia tidak sholat berjamaah. Itulah dinampakkan waktu Rasulullah itu di mi'rajnya itu. Kalau masih di sini, apalagi sholat jamaah, sholat subuh berjamaah. Wajib kalau sholat subuh berjamaah, tidak usah dapat apa banyak lagu-lagu as-salatu khairun minan naum. Pokoknya merdu sekali. Tidak terganggu orang itu. Dan jelas hujan rintik-rintik, ditambah lagi suara wajib itu bagus ya. Merdu pula tidak bangun orang. Langsung Allah bagus siapa yang azan itu? Jangan pakai lagu, jangan pakai apa. As-salatu khairun minan naum. Siapa? Allah bangun datang ke masjid. Siapa yang azan tadi? Siapa yang azan tadi? Oh, kalau tidak kayak gini azan, tidak akan terbangun orang sentak-sentak lain, khususnya subuh. Ini aduh di RT kali. Yo azan sholat zuhur. Pas azan sholat zuhur, datang 3 orang. Imam Seko bangun dulu. Musalah itu penduduk kami, warga kami itu 144 kakak, berarti 300 lebih penduduk daerah. Terus nanti 3 orang turun. Mana ini semuanya manusia? Azan lagi di asar, datang lagi 5 orang, tambah naik tingkat 3 orang dari 5 orang. Azan asar, maghrib azan, banyak tuh. 2 saat, musalah kecil, musalah rumah anak musalah. Saat yang pertama beri waktu, saat ketiga, keempat, 5 anak-anak kecil penuh bergerak. Wah rami. Pas sholat isya, azan lagi, hilang galau-galaunya. Tinggal 1 saat, itu pun separuh. Nah, kawan lagi orang ini. Datang muazin ini, muazan yang 11 malam. As-sholat, Allah, jam 11 malam. Baik kami itu nyampe di kampung Rajo sana. Siapa yang azan jam 11 malam? Ini bila sholat isya lewat, ini bila sholat subuh belum waktunya. Sholat pada waktunya, sholat itu tepat pada waktunya. Ini lewat kalau subuh belum nyampe, isya sudah lewat. Datang ke RT, datang ke pemuda, datang ibu-ibu, datang ke musalah, penuh halaman musalah. Siapa yang azan? Siapa yang azan? Saya orang masih masih itu, anak SMP rupanya. Umur 13 tahun kalau tidak salah itu. Kenapa kamu azan?
azan isya satu-satu dikit, azan maghrib penuh hilang, azan subuh cuma 3 orang, azan asar cuma 5 orang, azan jam 11 penuh itu musola halamannya. Siapa yang gila katanya? Apakah jamaah gila atau tukang azan ini yang gila? Rupanya lagi gila kalau dari dengar azan imam dengar jam 11 malam. Alhamdulillah besok wajib sholat subuh. Tujuan Isra Mi'raj ini adalah mengingatkan kita untuk sholat karena Allah perintahkan berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu Allah berikan mukjizat apa itu? Dengan ayat itu mengenai Jibril. Sholat itu langsung Muhammad itu sampai di hari yang ketujuh tadi itu sampai di situ itu namanya alam malaikat. Kata malaikat naiklah wahai Rasulullah, itu baru Rasulullah melewati alam lahun namanya. Alam lahun itu adalah alamnya Allah. Allah perintahkan wahai Rasulullah lailatan tusriyami salawatil khamsin, di satu malam itu saya berikan kamu untuk perintah sholat 50 kali. Itu dalam satu hari malam yang harus kita kerja. Cuma kisah kata bunga lalu dikurangi menjadi khamsah dan 5. Yang dibagikan cuma ada yang Muhammad innahu la yubadilul qawla ladayya wa innaka lihatta bihadzal khamsi wa khamsina. Sesungguhnya saya tidak pernah menukarkan bahwa kalimat puasa awal salat itu dan 5 waktu itu nilainya sama dengan 50 yang Allah turunkan kepada Rasulullah sebanyak 50 kali tadi. Sholat berjamaah lagi tadi. Jadilah saya imam di perumahan kami. Itu dosa kami contoh jauh-jauh ke perumahan kami juga. Ibu kan tak tahu juga perumahan kami di mana. Kalau saya cerita di sana penyiar dari sini, cuma di bagian Hidayah itu. Kalau orang Hidayah itu memperingati Isra Mi'raj, banyak lihat orangnya. Iya, kayak gitu ibu-ibu banyak rumah daripada banyak di besar. Wah, itu seperti itu. Jadi di perumahan kami itu sholat berjamaah. Sholat berjamaah jadilah saya imam sholat maghrib. Tadi saat pertama, saat kedua bapak-bapak penuh, belakang tadi anak-anak penuh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata imam, amin. Kata jamaah. Atau anak kecil muncul solo sendirian yo. Pertama mengucapkan amin terlambat, yang kedua dia mengucapkan amin besar dia bunyi yo. Imam ini siapa anaknya? Awas kali kalau sudah sholat ini nanti tangkap anak ini. Mudah menampakkan kehusukan dalam beribadah. Assalamualaikum warahmatullah. Hilang anak tadi itu, kabur, tak bisa ditangkap. Siapa anak tadi tak tahu. Besok sholat maghrib lagi, balik lagi saya jadi imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Datang kecil lagi. Amin. Musolanya kecil, kalau suara besar tetap juga besar bunyinya. Kata imam, ini pasti anak kemarin jumbo. Siapa anak ini? Awas ya, kalau sudah sholat tangkap nih. Hilang konsentrasi imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah apa lagi? Hari ketiga, tak mau lagi saya jadi imam. Gantilah imam. Saya nunggu di pintu. Saya nunggu anak yang mengucapkan amin setelah keluar. Siapa itu sebenarnya? Nak saya tangkap anak itu. Sholatlah orang berjamaah. Saya tunggulah. Coba dulu lah sini ya. Ketemu kita berdiri di sini saya. Kali-kali mungkin ingin mencurigakan. Tidak ada kali imam. Imam yang pergi kedua tadi, orang berjamaah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Memang betul. Amin. Oh, sebelah kanan saya ini anak yang 3 hari yang saya cari-cari, rupanya dekat saya. Apa sekarang imam nanti sudah ucapkan assalamualaikum? Tangkap. Imam ucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kamu sini. Bawa ke pojok sana, panggil anak ini. Siapa nama kamu?
Nama saya si A. Berapa umurnya? 8 tahun katanya. Tinggal di mana? Di depannya inilah. Orang tua kemana? Ada. Ustaz nanya, selama 3 hari kita sholat maghrib ini saya Ustaz dengar itu kamu menjawabkan amin itu 3 kali keras dengan sampai menghambat dalam kehusukan kita sholat berjamaah ini. Kenapa? Mohon maaf Ustaz karena dicerdik dulu. Mohon maaf Ustaz, rumah saya ini di depan masjid, rumah saya di samping musola, rumah saya di belakang musola, rumah saya di sebelah kiri musola ini Ustaz. Orang tua saya perintahkan saya sholat berjamaah di sini. Orang tua saya tidak pernah sholat berjamaah. Saya jawab amin itu kuat-kuat supaya orang tua saya dengarkan bahwa saya itu sholat berjamaah di masjid. Rukun supaya orang tuanya di rumah itu supaya dengar dia ini sholat berjamaah di masjid. Jangan dulu bapak ibu tersinggung dulu yang kiri kanan terus pergilah ke masjid. Itulah kuno masjid yang dibangun di sini. Akhirnya bawalah ke rumah orang tuanya. Saya sampaikan ini yang disampaikan anak ini. Apa yang selama ini disampaikan, saya sampaikan kepada orang tua. Alhamdulillah saat ini orang tuanya itu lah rajin masuk ke musola. Kenapa? Muru auladakum bisolah. Wahum abna'um sampai sini engkau perintahkan anakmu untuk mengerjakan sholat kalau umurnya sudah masuk 7 tahun. Wadribuhum alaiha wahum abna'um asrin. Engkau pukulkan anakmu kalau anak itu sudah masuk umur 10 tahun. Wafarriqu bainahum fil madani. Engkau apabila anak itu 2 anak laki-laki, ada perempuan, maka pisahkanlah tempat tidurnya. Orang tua perintahkan sholat kalau dia masuk umur 7 tahun. Orang tua yang wajib pukulkan dengan secara mendidik kalau umurnya 10 tahun. Orang tua yang pisahkan anaknya kalau di rumah itu ada anak laki-laki dan perempuan. Itulah tugas dan tanggung jawab orang tua. Tapi orang tua juga harus hadir juga di masjid dan di musola. Kalau as-sholatu khairum minan naum, kalau sholat itu lebih baik daripada tidur. Itu perintah Allah kepada Muhammad. Wahai Muhammad, engkau terima perintah sholat tadi. Hadis yang dibacakan tadi. Sholat. Maka waktu Rasulullah SAW lagi di masjid, datang seorang pemuda. Bukan pemuda dari sini, yo, Pak Panitia bukan. Datang seorang pemuda itu masuk ke masjid dia, langsung dia menangis, langsung dia berdoa. Ya Allah, menangis dan berdoa. Dipanggil, wahai pemuda ke sini. Apa yang kau tangiskan? Apa yang kau minta? Apa yang kau doakan sehingga air matamu menetes di saat kau meminta doa tadi? Kata pemuda tadi, ya Rasulullah, orang tua saya ini di rumah ini dalam keadaan meninggal dunia. Berpisahlah antara ruh dan jasad, berpisahlah di saat itu. Tapi tidak ada satupun orang yang bisa mengapaninya, memandikannya, mensolatkannya, dan menguburkannya. Makanya saya datang ke masjid berdoa memohon kepada Allah. Kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, wahai Umar, coba cek rumah pemuda ini, apakah orang tuanya betul meninggal dunia di rumahnya. Berangkat Abu Bakar dan Umar dilihatnya memang betul orang tuanya itu dalam keadaan meninggal dunia, tapi wajahnya berubah menjadi babi hutan dan hitam. Terkejut Abu Bakar melihat wajah daripada orang tuanya berubah menjadi babi hutan dan hitam. Coba dulu lagi. Karena Abu Bakar dan Umar kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami sudah kenal apa pemuda itu. Orang tuanya betul-betul meninggal dunia, tapi wajahnya berubah menjadi babi hutan dan hitam. Rasulullah tidak percaya, mana mungkin? Ayo kita ke sana sama-sama. Setelah Rasulullah melihat ke situ, berubah lagi menjadi wajah seperti wajahnya manusia. Rasulullah, baiklah kita mandikan, kita tapani, kita sholatkan, kita kuburkan. Setelah pas di alam kubur, di kuburan, Rasulullah mau menguburkannya, dibukanya itu kain kapan. Disitulah Rasulullah melihat wajah orang tua pemuda tadi berubah kembali menjadi babi hutan dan hitam. Dipanggil, ya wahai pemuda, sini engkau, diajak pemuda itu. Apa yang tidak dikerjakan oleh orang tua kamu selalu umur dan dunia ini? Kata orang pemuda itu, wahai Rasulullah, orang tua saya seluruh umur dan dunia ini tidak pernah mengerjakan dan melaksanakan sholat. Itulah di Isra Mi'raj itu Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Itu ada sekelompok orang yang menghempas-hempaskan kepalanya itu di batu, pecah kepalanya, dihempasnya lagi, pecah
Subhanahu wa taala dan perintah sholat tadi. Kalau terjadi di zaman Abu Bakar itu juga lagi sholat imami sholat jenazah. Di saat sholat jenazah itu berlangsung, Abu Bakar lagi mengimami sholat jenazah. Pas Allahu Akbar, pas sholat jenazah, dia melihat kapan jenazah ini tuh bergerak. Awaslah coba kalau nanti setelah sholat jenazah ini, sholat jenazah kan cuma 4 takbir ya, sebentar 4 takbir. Setelah sholat 4 takbir tadi sudah sholat jenazah, hingga jenazah bergerak, ada seekor ular yang begitu besar membelitkan leher jenazah ini, menghisapkan darah daripada si jenazah ini. Jamaah mengambil kayu besar, mau dipukul jenazah itu. Rupanya ular ini bisa berbicara. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saya diutuskan oleh Allah sengaja untuk membelitkan dan mengisahkan leher jenazah ini. Kenapa? Karena seluruh dia hidup di atas dunia, dia tidak pernah hiraukan, dia tidak pernah tunaikan. Apabila azan berkumandang di masjid dan musala dan iqamah, dia tidak pernah menunaikan sholat berjamaah kalau dipanggil itu suara azan. Itu orang yang tidak pernah menunaikan dan menjalankan apabila azan berkumandang, tidak pernah sholat berjamaah, jenazahnya nanti dipatuk dan digigit dan dihisap oleh Allah ular yang besar di leher kita. Yang kedua, dia sama muda ke dunia. Orang Islam menahankan harta bendaya, orang yang menahan harta zakatnya, dia punya rezeki, dia punya karya, dia punya kekayaan, tapi tidak pernah berinfak, tidak pernah bersedekah. Yang mana yang kau malu, contoh lagi tidak ada gunanya harta benda, tidak ada gunanya ada laki-laki, tidak ada gunanya ada perempuan. Semuanya inna ma'atallah bikul bisalim. Kecuali akan berhadapan kepadaku dengan hati yang suci dan hati yang bersih dan hati yang jernih. Dari gunanya harta benda itu, dari gunanya mobilmu, dari gunanya rumah itu, ladang kebun sawit semuanya kamu habis tinggal itu semuanya. Dan yang berguna itu adalah izamatamu agama inkota amalu illa bisalasi sadaqatin jariyatin au ilmu yang terbibi awalan disolin dan pula. Yang pertama, kalau mati anak itu juga anak itu, maka yang diperhatikan itu adalah sedekah jariyah. Sedekah kita yang mengalir terus itu yang akan membantu kita. Anak yang selalu mendoakan kita, anak yang selalu mendoakan kita, anak yang memiliki ilmu yang bermanfaat, itulah yang membantu kita dalam umur nanti. Jadi orang yang diberikan oleh Allah rezeki itu, menahan-nahan rezeki itu, Allah akan ambilkan rezeki itu sampai berapa waktu ibu sebenarnya ini? Sampai berapa? Tunggu, sekarang saya minum. Bapak enak balik di dekat sini, saya balik di jauhnya ke sana. Disuruh berangkat jam 7:30, nyampe di sini rupanya 10:30. Kesorean, kalau tidak minum kesorean. Duduk besok. Ada makanan ibu makan, ada minuman ibu minum. Itu dikasih nasi kotak tidak berjaya. Tidak ada ya. Kami ada. Tidak ya. Dapur kita dalam keadaan corona. Apa? Ya. Orang yang menahan harta benda dan rezeki itu berdoa ya, setiap harinya kita berdoa, Allahumma in kana rizqi sama adilhu wa in kana bil ardi mahrijuhu wa in kana masiran wa yasiru wa in kana haraman fatahiru wa in kana ba'idan faqribu. Ya Allah, kalau rezeki itu ada di langit, ya Allah turunkan ya Allah. Kalau memang itu di bumi, keluarkan ya Allah. Kalau memang suka ya Allah mudahkan, kalau memang haram ya Allah bersihkan, kalau memang jauh ya Allah dekatkan ya Allah. Berdoa kita memohon rezeki oleh Allah. Tetapi setelah Allah berikan rezeki itu, sesungguhnya rezeki itu tak disangka-sangka pasti akan datang kepada kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan pasti memberikan suatu rezeki yang tak disangka
disangka-sangka dengan cara bertakwa. Wa may tawakkal 'ala Allahi fa hasbuh. Barang siapa bertakwa, bertawakal kepada Allah, Allah akan penuhkan semua kebutuhan hidup kita. Jadi ayolah, sudah berdoa tadi, sholat duha rajin. Sholat duha kan untuk meminta rezeki itu. Orang yang sholat duha itu bagaikan anak unta, kata Rasulullah itu. Orang jahat dalam keadaan sibuk bekerja, sibuk semuanya, tapi dia melaksanakan sholat duha, itu bagaikan anak unta yang terbangun dari tempat pembaringan yang sangat panas. Itu sholat duha. Di dalam kehidupan tubuh, bagian tubuh kita 360 per sendi-sendinya. Atau sendi-sendinya 360 sendi yang harus kita sedekahkan. Kata sahabat ya Rasulullah, bagaimana sendi-sendi 360 sendi ini harus kita infakkan dan sedekahkan? Kata Rasulullah, engkau membersihkan dahak dan kotoran di masjid itu adalah sedekah. Engkau ambilkan duri di jalan-jalan supaya orang tidak kecelakaan, itu adalah sedekah. Kalau kedua-duanya tidak ikut terbuka, 2 rakaat duha itu cukup untuk menutupi daripada sendi-sendi 360 ini. Dapatlah ini rezeki oleh Allah. Rajin sholat duha, rajin berdoa, rajin bersedekah, Allah akan berikan rezeki. Tapi setelah diberikan kekayaan, mobil banyak 4, mobil rumah 4, istri banyak, duit berlipat-lipat, rumah besar, sawah banyak, ladang banyak, kebun banyak, tak pernah dia berinfak dan bersedekah, ditahan itu. Orang yang menahan harta benda itu dapat dan ketemu Rasulullah di samping di Mi'raj itu. Jibril dan Rasulullah dekat dengan mereka Jibril. Ada sekelompok golongan orang yang minta tolong berteriak-teriak bagaikan makan daripada rumput-rumput yang kering dan kayu-kayu yang jatuh saat itu. Siapa mereka? Itu adalah orang dan sekelompok umatmu yang selalu menahankan harta bendanya selama di atas dunia ini. Kalau kita menahan rezeki Allah, pasti Allah akan ambil kembali harta benda kita dengan cara yang tak terduga-duga. Ini contoh. Ada suatu keluarga yang kaya raya. Keluarga ini kaya raya menahan rezeki, tak pernah sedekah. Allah ambilkan hartanya benda pelan-pelan dengan suatu penyakit. Allah berikan penyakit kepada anaknya yang kecil. Setelah berikan anak yang kecil ini, penyakitnya itu sangat-sangat kecil. Namanya penyakit itu penyakit hepatitis namanya. Apa hepatitis bu? Penyakit hepatitis itu kuning yo. Mata kuning, badan kuning, semuanya kuning galau-galau. Hepatitis. Bawa ke puskesmas, tidak sembuh. Bawa ke rumah sakit, tidak sembuh. Bawa ke Jakarta, tidak sembuh. Bawa ke Malaysia, tidak sembuh-sembuh. Putus asa ibu ini terhadap anaknya yang diberikan oleh Allah penyakit itu. Rumah yang 4 dijual habis, mobil yang banyak dijual habis untuk anak ini supaya sembuh. Sawah kebun karet habis dijualnya, kebun sawit habis dijualnya, karena Allah sudah marah kepada orang yang telah diberikan rezeki tapi selalu menahan-nahankan rezeki. Allah ambilkan harta bendanya itu secara pelan-pelan. Habis harta bendanya, putus asa ibu ini, tak semangat lagi hidup ini, ngurus anaknya supaya sembuh. Bernazarlah ibunya ini, ya Allah, kalau anak hamba ini sembuh, Engkau angkatkan penyakitnya ya Allah. Saya bernazar ya Allah, hartaku sudah Kau ambilkan semua. Putus asa seorang ibu dan mengandung anak ini. Anak ini minta sembuhkan ya Allah. Apabila anak ini sembuh ya Allah, mohon maaf ya Allah, kotoran anjing pun akan saya makan. Itulah nazar daripada seorang ibu yang memenangkan anak supaya sembuh, saking putus asanya dalam kehidupannya. Allah dengarkan niat dan hajat doa seorang ibu yang bernazar. Makanya ibu-ibu jangan sekali-sekali sering-sering bernazar, Bu. Nah, kalau kamu dapat ranking 1 tak belikan sepeda yo, nanti disogoe sama Pak Bupati. Pas dapat ranking 1 sepeda tidak ibu beli, besok turun dari ranking 10. Dia mengejarkan yang itu sepeda, tapi tak ditunai-tunai. Nazar itu wajib ibu tunaikan. Kalau ibu sanggup bernazar, berarti ibu sanggup pula menunaikannya. Akhirnya didengarkan oleh Allah nazar daripada seorang ibu tadi, diangkatkan oleh Allah penyakit anak yang tidak sakit sembuh-sembuh tadi, diberikanlah kesembuhan. Karena nazar ini wajib ditunaikan, menghadaplah
ibunya ini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah putus asa. Harta benda sudah diambilkan oleh Allah semuanya. Anak saya sudah diangkatkan oleh Allah penyakitnya. Saya bernazar di saat itu. Apa nazar kamu? Kotoran anjing pun tetap saya makan. Kata Rasulullah, makanlah, tunaikan nazar itu. Tapi saya tidak sanggup ya Rasulullah. Kenapa kamu nazar? Karena saya putus asa ya Allah. Makanya jangan putus asa. Jadi apa solusinya kata Rasulullah? Baiklah kami ini. Kalau memang kau tak sanggup makan kotoran anjing, kamu pulang ke suatu kampung kamu. Baliklah kamu ke kampung kamu. Nanti kalau ada hujan yang sangat lebat di saat itu, kamu tengok kalau ada orang yang Islam di rumah itu yang tidak pernah melaksanakan jalan-jalan perintah, yaitu perintah sholat dalam satu hari satu malam. Tak ada yang sholat sama sekali di rumah itu. Kamu tampungkan airnya, lalu air itu kamu minum. Maka minuman itu sama dengan kamu minumkan orang-orang anjing. Orang yang tidak sholat dalam satu rumah ditampungkan air hujan itu, minumkan orang itu airnya, maka kita sama saja dengan meminumkan kotoran-kotoran anjing. Begitulah dasarnya orang yang tidak melaksanakan sholat perintah bersama dengan kotoran-kotoran anjing. Karena kita akan dibangkitkan oleh Allah. Ada yang bentuknya bentuk muka babi, ada yang bentuknya muka serigala, ada yang bentuknya muka harimau. Semua itu sesuai dengan apa yang kita kerjakan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di atas saat kita, umur kita yang ada selama umur di atas dunia ini. Nah itu, Bu, Ibu, tengok saya capek nih, saya ini ngomong apa Ibu terlena dengan saya? Apa Ibu tidak putus-putus? Saya habis suara saya keringat apa Ibu ini ya tengok. Usung gitu. Ya Allah itu kan. Ya, jadi Ibu sekarang itu sudah masuk itu Allah berkata sekarang kita menyambut bulan suci Ramadan. Baru yang keempat itu menyambut bulan suci Ramadan itu kita berdoa dari mulai bulan Rajab sampai saat ini. Para salafus shalihin itu selalu berdoa masuk bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Lewat bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan kami di bulan Sya'ban dan sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Insya Allah Allah kabulkan nanti bulan Sya'ban lewat kita disampaikan oleh Allah di bulan suci Ramadan nanti. Pasti bulan suci Ramadan, barikallahu lana fi syahri Ramadan. Berkatkanlah kami di bulan suci Ramadan. Berkatkan khairukum man qadallahu wa hasuna amalu. Orang yang dipanjangkan oleh Allah usia dan umurnya, orang yang dipanjangkan usia dan umurnya akan tetapi dia tetap diberikan kebaikan. Itulah orang-orang yang baik, ahsan kami. Itulah orang-orang yang baik. Orang yang dipanjangkan oleh Allah usia dan umurnya, tapi dengan umur dan usia itu dia berbuat kebaikan dan amal kebaikan kepada Allah. Pertama, itu sambutkanlah Ramadan ini dengan penuh kesenangan, keikhlasan, kegembiraan. Bulan suci Ramadan tahun kemarin kita lebih parah lagi corona. Tarawih tak boleh, tapi boleh di rumah. Sholat Id itu setengah-setengah, ada di rumah, ada yang di lapangan, ada di masjid, ada yang berdoa, ada yang nikah. Moga-moga kita berdoa di tahun ini kita bisa banyak-banyak untuk beramal, beribadah dan bisa melaksanakan ibadah tarawih. Maka man fariha bidkhuli Ramadan haramallahu jasada wa niran. Para siapa yang gembira masuknya bulan suci Ramadan, Allah jauhkan jasad kita di api neraka. Saya kasih bansel begitu. Hadiahnya kasih bansel. Bansel sih kok. Kalau bansel itu marah berapa isi? Ustaz kasih dua. Ambil berkahnya. Jangan lihat besarnya, tapi tengok kecil. Tidak perlu ke atas, perlu ke bawah jadilah. Malu Pak Bansel ini. Pak Bansel pandu yang jemput saya. Kalau gambar Bapak Ibu yang berdua ini berapa kali ganti? 1, 2, 3, 5, pernah menang. Kan? Ini kayak presiden pidato, ganti-gantian jenderal datang ke motor. Ini 6 orang. Saya tidak disuruh turun, terus
terus baru Ustaz. Kami sudah bayar mahal kita kedua panitia, kita dapat ibu. Aduh, wah ini Pak Mansari boleh lah kita. Maka saya tanya sama Pak Ketua, Pak Mansari ini apa yang tujuan ini? Tujuan adalah untuk ma'ruf nahi munkar. Luar biasa itu supaya kita itu dijaga oleh bapak-bapak kita Mansari ini, supaya kita beribadah itu baik, agama kita baik. Aku terima kasih banyak. Jangan terima isinya, terima aku lebih baik. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam lemari. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan bapak ibu laporkan saya ke polisi. Sudah kita kan? Belum juga? Belum? Sudah belum Pak? Nah, Pak Pesantren sudah. Kalau kita sudah. Bapak itu ngasih Pak Pesantren banyak itu ketinggalan dulu. Kalau lama sini jadi terhambat. Makan keripik di tengah sawah. Keripiknya jangan sampai jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ramadan ini masuk, yang pertama minta maaflah seorang anak kepada kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya masih ada, minta maaflah kesalahan-kesalahan kepada ibunya, orang tuanya, bapaknya. Sebelum Ramadan ini masuk, istri minta maaflah kepada suaminya. Suami minta maaf kepada suami istri-istrinya. Nah, sebelum Ramadan ini masuk, saudara sesama muslim, tetangga minta saling maaf memaafkan. Insya Allah apabila sudah maaf memaafkan, saling memberi, saling menerima, insya Allah kita beribadah mendapatkan nilai la'allakum tattaqun, bertakwa hendaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz.